Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah. Saya dari kelas A Kesmas UIN Alauddin Makassar angkatan 22. Di sini saya akan mempresentasikan tentang fungsi utama dari sistem pernafasan pada manusia. Jadi, fungsi utama dari sistem pernafasan adalah penukaran antara oksigen dan karbon dioksida antara tubuh dan lingkungan. Proses pertukaran gas ini sendiri berlangsung di visi pernafasan di dalam paru-paru. Sisa saluran pernapasan hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus pada dasarnya berfungsi sebagai saluran udara untuk mengalir masuknya dan keluar dari paru-paru dan merupakan pembelahan konduksi. Rongga hidung dilapisi dengan selaput lendir bersilia. Lendir lengket memerangkap partikel yang dihirup, sementara detak silia mendorong lendir yang syarat puing ke tenggorokan untuk ditelan. Bakteri yang terhirup dihancurkan oleh lisosim di dalam lendir. Perlindungan tambahan terhadap patogen potensial disediakan oleh limfosit dan antibiotik. Ada 3 lipatan jaringan yang timbul dari dinding rongga hidung yang disebut dengan nasal conchae atau turbinates. Struktur ini berfungsi untuk meningkatkan permukaan kontak dengan udara yang dihirup. Kemungkinan hidung untuk cepat menghangatkan atau melembabkan dan membersihkannya. Kemudian atap rongga hidung memiliki sel saraf penciuman di lapisannya dan bertanggung jawab atas indera penciuman. Dari hidung, udara yang dihirup berubah 90 derajat ke bawah saat mencapai faring. Belokan ini adalah jebakan lain untuk partikel debu besar yang karena kelembapannya menarik dinding posterior tenggorokan dan menempel pada mukosa. Faring menampung beberapa amandel. Jaringan imunokompeten dari sistem kekebalan ini berada pada posisi yang baik untuk merespon patogen yang dihirup. Selain udara yang dihirup yang sedang menuju ke paru-paru, faring juga mengalirkannya makanan dan minuman dari mulut ke kerongkongan. Karena aspirasi juga makanan dan minuman itu ke dalam paru-paru berpotensi mengancam nyawa. Terdapat mekanisme untuk mencegah hal ini terjadi. Pangkal tenggorokan adalah paling kritis dalam hal ini. Pembukaan laring dijaga oleh flap jaringan yang disebut dengan epiglotis. Saat menelan, laring ditarik ke atas dan epiglotis terbalik, mengarahkannya makanan dan minuman ke kerongkongan. Lebih penting lagi, pita suara juga menutup untuk melindungi jalan napas. Dan daring itu sendiri udara yang mengalir ke trakea, batang tenggorokan yang kemudian terbagi menjadi 2 bronkus primer, memasuk ke 2 paru-paru, di mana oksigen yang dihirup bergerak dari alveoli ke dalam darah di kapiler, sementara karbon dioksida berpindah dari arah ke alveoli untuk menghembuskan keluar dari tubuh. Ada juga sejumlah kecil sel kuboid tipe 2 yang dimana mengeluarkan surfaktan yang fungsinya untuk menurunkannya tegangan permukaan pada antara muka udara cair dan mencegah alveolus runtuh pada akhir setiap pernafasan. Alveoli ini juga menampung sejumlah besar makrofag. Setiap menelan, semua partikel yang terhirup yang berhasil melewati penghalang sebelumnya ke paru-paru. Makrofag yang syarat dengan puing kemudian naik ekskalator mukosiliar ke tenggorokan untuk ditelan dan dicerna. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang sistem fungsi utama pernafasan pada tubuh. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.